Perkenalkan, nama saya Rastika, umur 51 tahun, dan saya sebagai owner daripada Basa Urkap, miniatur gitar dan instrumen ornamen. Awalnya saya sebagai pekerja home industry di miniatur gitar di Bandung, tepatnya di belakang Pasar Suci. Alhamdulillah saya punya niat untuk mempelajari prosesi daripada pembuatan miniatur gitar itu dari 0 sampai dengan 100% jadi, sehingga tujuan saya bisa membuka usaha sendiri di desa ataupun di kabupaten, dengan bertujuan untuk mengurangi daripada pengangguran, ya anak-anak yang boleh dikatakan putus sekolah ataupun umpamanya yang menganggur bisa diajak gabung untuk melakukan kegiatan daripada kerajinan saya itu. Dan alhamdulillah setelah itu dari sekitar 4 atau 5 tahun saya bisa menguasai semuanya, dan saya bisa membuka sedikit demi sedikit. Waktu itu masih mempunyai, kalau tidak salah, karyawan sekitar 2 atau 3 orang untuk direkrut menjadi seorang pengrajin. Pembuatan gitar mini itu sebetulnya terinspirasi dari gitar besar, karena memang guru saya dulu dia adalah karyawan daripada perusahaan gitar besar di Bandung. Kalau mungkin Anda kenal, ada Arista di sana. Nah, itu terinspirasi daripada gitar besar tersebut. Ada limbah, dan limbah-limbah tersebut dibikin mini gitar gitu, dan dibuat, akhirnya jadi dan laku. Itu jadi terinspirasi dari gitar besar. Dan untuk prosesi pembuatan dari awal itu tergantung jenis gitarnya, karena jenis gitar ada yang akustik juga ada yang elektrik. Kalau seandainya yang akustik itu mayoritas kadang-kadang kita pakai triplek bekas, ya, dan kalau yang elektrik itu pakai kayu, dan kita yang biasa gunakan adalah kayu jenis mahoni. Kayu jenis mahoni dipotong dengan ukuran lebar sekitar 15 cm, atau boleh dikatakan tebalnya itu sekitar 2 cm, dipotong sesuai dengan ukuran, dalam artian sesuai bentuk gitar. Dan setelah itu baru kita bentuk sesuai dengan gitar asli, dihamplas, dijemput, dan dicat, sampai dengan prosesi pemasangan aksesoris, ya, dan alhamdulillah aksesoris yang kita bikin bukan aksesoris yang boleh dikatakan ada di pasar yang di toko, karena memang ini miniatur, jadi aksesorisnya itu kita bikin sendiri. Dan setelah pemasangan aksesoris baru kita masuk ke packing, dalam artian quality control terakhir dalam prosesi pengiriman. Kalau seandainya perbedaan daripada miniatur gitar yang saya bikin sendiri dengan miniatur gitar yang boleh dikatakan saya bilang teman-teman saya yang ada di Bandung, di Banjaran, Pangalengan, Jogja, itu kalau seandainya menurut menurut orang atau menurut pasar gitu, itu perbedaannya di masalah realnya daripada komponen aksesorisnya. Jadi komponen aksesoris yang saya bikin itu lebih real, lebih mendekati nyata ke gitar besar gitu. Ditambah lagi finishing akhir daripada kita adalah boleh dikatakan ya bagus gitu. Sebetulnya kalau seandainya ini kita tidak hanya saja membuat miniatur gitar atau jenis-jenis gitar elektrik ataupun akustik, kita juga bisa bikin miniatur amplifier, juga miniatur piano, juga miniatur drum kit, ya. Miniatur drum kit yang kita bikin itu spesialis miniatur drum kitnya The Beatles, ya, The Beatles. Nah, itu cuman karena sekarang boleh dikatakan sudah ordernya udah ini, jadi kita tidak bikin lagi. Sebetulnya masalah sulit dan tidak sulitnya sebetulnya itu apa ya? Karena kita sudah terbiasa dengan bergelut dengan kesehariannya dengan miniatur gitar atau prosesi pembuatan miniatur gitar. Jadi untuk saya pribadi sebagai pengrajin itu tidak ada yang sulit. Tapi memang di komponen-komponennya ada yang agak banyak, ada yang agak sedikit. Yang jelas untuk gitar-gitar yang boleh dikatakan dikategorikan sulit adalah gitar-gitarnya The Beatles, ya, kayak model Hofner, Gretsch, dan Rickenbacker yang dipegang oleh John Lennon itu.
Sebetulnya kalau seandainya saya punya prediksi untuk miniatur gitar ini, saya punya prediksi kayaknya saya sampai hampir hayat. Dalam artian sampai saya mati, miniatur gitar tetap akan berjalan. Dalam artian akan ada order. Ditambah lagi sebetulnya di sana pangsa pasar itu sebetulnya masih bagus. Cuman karena kemarin-kemarin udah sekitar kurang lebih 2 tahunan terkena COVID pandemi. Jadi kebanyakan lockdown, akhirnya kita boleh dikatakan sekarang ya intinya bergerak tapi tidak cepat gitu. Harapan saya ke depan, wabil khusus kepada pemerintah daerah setempat, tolong diperhatikan semua pengrajin-pengrajin atau kreativator yang ada di Kabupaten Indramayu, karena pengrajin tidak hanya miniatur gitar saja, banyak ya. Dan saya harap pemerintah bisa mensoroti dan bisa turun ke lapangan apa yang menjadi kendala daripada pengrajin-pengrajin tersebut. Di mayoritas kendala dalam pengrajin adalah di masalah pemasaran, dan harapan saya juga kepada semua pemuda atau pemudi yang ada di Kabupaten Indramayu, jangan diam, jangan bergerak, jangan selalu terus main gadget atau game. Cobalah kita berpikir ke hal yang lain sehingga kita bisa membantu pemerintah dalam rangka ya meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan daya beli masyarakat dalam artian cobalah kita berkreatif di posisi boleh dikatakan di posisi apa aja lah gitu, di segi apa saja yang boleh dikatakan bisa menunjang membantu pemerintah dan juga membantu untuk diri dan keluarganya sendiri.